Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwati rahimakumullah, teman-teman semua, ayah bunda sekalian yang Allah rahmati, yang Allah cintai. Alhamdulillah biiznillah, sekarang kita bisa melanjutkan kegiatan tadabbur kita, ya, di mana kita hari ini akan mentadabburi juz 5. Insyaallah, ya, kita akan mentadabburi surat An-Nisa ayat 59 dengan tema taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Ya, juga sebelumnya mohon maaf ya kepada teman-teman semua, ayah bunda sekalian. Mohon maaf karena waktunya diubah dan juga ternyata qadarullah katanya tabrakan ya, terbentuk dengan kajian usul 6. Jadi mohon maaf ya karena qadarullah tadi sore ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, jadi untuk hari ini saja insya Allah ya kita ubah jadwalnya. Ya. Sebelumnya Ustazah Dewi boleh minta tolong dibantu jadikan co-host ya, karena Ana belum bisa share screen sekarang. Ustazah Dewi boleh minta tolong ya, minta tolong jadikan Ana sebagai co-host untuk share screen pada kajian pada malam ini insya Allah. Ya, Jadi Ustaz, gitu mohon teman maaf. semua ya. Ini kayaknya Kenapa? nggak bisa jadikan co-host deh. Atau kalau nggak Kenapa? saya jadikan Ustaz host aja ya. Boleh boleh. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah berkahi. Ya, sebelum kita mulai, kita buka dulu ya kajian kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita hari ini, semoga kita semua di sini mendapatkan keberkahan, rahmat serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Silakan disiapkan catatannya, disiapkan tulisannya. Insya Allah kita akan membahas mentadaburi surat An-Nisa ayat 59 dengan tema taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Baik, silakan dibuka Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara minkum, di antara kalian. Ya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Al-Quran
dan juga Rasul, yaitu sunnahnya atau hadis Nabi Muhammad SAW. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya, di ayat 59 surat An-Nisa ini ada beberapa hikmah, ya. Ada beberapa hikmah yang insya Allah akan kita dapatkan. Apa saja itu? Ya, yaitu kita bahas yang pertama. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang ketaatan itu bertingkat dan berurutan. Ingat ya, pada bab pertama yang ingin kami bahas adalah bahwa ketaatan, ya, yaitu ketaatan itu bertingkat dan berurutan. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketaatan yang paling pertama dan yang paling utama. Itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan A, Allah berfirman A, maka kita harus mengikuti. Allah Subhanahu wa taala bilang B, kita ikuti. Intinya apapun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita juga mentaati. Jangan justru ketika kita mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita justru sami'na wa asaina. Kita sudah dengar tapi kita malah bermaksiat atau kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalnya perintah salat. Itu perintah yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan untuk kita semua. Semua muslim wajib salat. Ya. Bahkan ya ketika kita ya sebagai muslim ada uzur misalnya, tetap wajib salat. Sedang perjalanan ada sholat, tapi ada rukhsahnya, ada keringanannya, seperti misalnya bisa dijama, bisa diqashar. Atau contoh lain, ketika kita sakit pun misalnya, kita sakit parah dan kita nggak mampu sholat berdiri, ya, maka Allah pun masih memberikan rukhsah lainnya. Boleh duduk, ya. Kalau duduk nggak kuat, boleh sambil tiduran. Ya, ini contoh dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu tingkat yang kedua atau urutan kedua yaitu kita taat kepada siapa? Taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi wajib bagi kita untuk taat kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ya diutus untuk apa? Untuk kita taati. Ya, dan juga Rasul kita Nabi Muhammad adalah orang yang membawa wahyunya Allah. Allah yang orang yang membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wajib bagi kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu yang ketiga, kita pun wajib taat kepada ulil amri. Ya. Ditaati selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan juga sunnah. Ya. Nanti akan ada pembahasan siapa itu ulil amri, ya. Ada yang mengatakan itu pemimpin, ada juga yang mengatakan ulama. Ya. Jadi kita pun wajib ya mentaati tadi ya dari pertama mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW dan juga mentaati ulil amri. Ya. Coba teman-teman semua sekarang perhatikan ayatnya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang apa? Ya. Menyampaikan tentang perintah taat kepada ya tiga zat ya. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu zat yang paling apa? Yang paling besar, yang paling kuasa, yang paling hebat, ya, yang maha gitu ya. Oke, itu yang pertama, yaitu ati Allah. Kita wajib untuk taat kepada Allah. Yang kedua tadi, taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga ulil amri. Tapi kita lihat kalimatnya. Di sini teman-teman semua, di sini kalimat ati'u itu hanya berdekatan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan juga kalimat atau kata Rasul. Lihat ya, di sini ya. Bahwa ya ati'u ini ya dengan arti atilah ya hanya ada dua. Pertama ditaatilah Allah dan juga taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kenapa di wa ul amri ini tidak juga ada perintah ati'un juga? Ya, padahal maknanya sama. Kita wajib mentaati ketiganya. Apa yang membedakan? Oke, yang pertama, kalau kita taat kepada Allah, wajib taat. Allah bilang apapun kita wajib taat. Begitu juga pun Rasul Nabi Muhammad bilang A, kita wajib ikut A. Tetapi ulil amr, ya, ulil amri atau para pemimpin itu beda. Ya, kalau dianya merekanya afwan tidak taat kepada Allah, mereka pun zalim, mereka pun malah justru menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang tidak wajib ditaati. Ya makanya di sini kalimatnya Allah wa ati'ur rasul, bukan Allah wa ati'ur rasul wa ati'ul ulil amr, bukan. Jadi kalimat ati'unya itu atau kata ati'unya itu hanya terletak atau tersandarkan kepada kalimat kata Allah, ya, dan juga kata Rasulullah SAW. Tetapi ulil amr enggak. Kenapa? Karena ingat Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin sekeras apapun, tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak perlu taat. Bahkan orang tua pun seperti itu. Orang tua kan apa namanya? Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Tetapi kalau orang tua nyuruh kita maksiat, maka kita nggak boleh yang namanya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Afwan sebenarnya Dewi, mohon maaf, ini 10 menit lagi habis ya. Kenapa ya? Allah Akbar. Saudara Dewi boleh bantu jawab? Soalnya nih jadi tidak nyaman nanti ke pesertanya. Kan sudah dipesan untuk Zoom yang tidak ada waktunya. Allah Akbar. Kayak tidak apa-apa. Ustaz. Kita lanjut ya. Dewi, kenapa Dewi? Boleh bantu jawab? Kurang tahu, Ustaz. Tapi ini pakai Pak Zoom yang premium itu sebenarnya. Baik, nanti disiapkan ya yang barunya ya. Karena ini sisa 8 menit lagi. Baik, Untuk Ustaz. teman-teman, Afwan ya. Karena Anda pun kurang tahu terkait teknis Zoom ini. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Hikmah yang pertama, ya, atau tadabbur pertama yang kita tadi dapatkan adalah bahwa ketaatan itu bertingkat dan berurutan. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu taat yang paling utama dan paling pertama, yang paling dasar. Lalu yang kedua, taat kepada Rasulullah SAW karena Nabi Muhammad adalah orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga adalah ulil amr atau para pemimpin. Mereka ditaati selama tidak bertentangan dengan Quran dan juga sunnah. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, siapa ulil amri itu? Ya, apa tafsirnya atau apa maknanya? Ya, ulama menafsirkan ulil amri ini ya berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa ulil amri itu pemimpin. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa ulil amri itu para ulama. Ya, misalnya Umar bin Khattab mengatakan ulil amri itu adalah orang-orang yang mengurus urusan kalian. Jadi pemimpin kita. Ya. Lalu Hasan Al-Basri mengatakan bahwa menafsirkan bahwa mereka adalah ulama yang mengajarkan umat tentang agama. Jadi itu perbedaan pendapat tentang siapa ulil amri itu. Ada yang mengatakan ulil amri adalah pemimpin, ya. Ada juga yang mengatakan ulil amri adalah ulama, ya. Cuman yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah ulil amr adalah pemimpin. Ya tentunya pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, ya. Bukan pemimpin yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai. Tadabbur berikutnya yang pengen kami sampaikan, ya.
dalam kutipan ayat tadi, surat An-Nisa ayat 59, ya, ada kalimat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jadi rujukan utama kita saat berselisih siapa atau apa? Itu kitabullah, ya, firman Allah, dan juga Rasulullah SAW, itu hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi teman-teman semua, ketika kita berselisih tentang apapun itu, ya, maka kembalilah kepada apa? Kepada Allah atau Quran dan juga Rasul, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita pun jangan sampai asal menafsirkan, ya. Kita pun jangan sampai, ya, asal-asal menafsirkan. Harus ada guru, harus ada ulama, ya, yang bisa menjelaskan kepada kita tentang Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi intinya yang harus kita tekankan pada diri kita, bahwa ketika ada masalah apapun di diri kita, dalam permasalahan hidup kita, maka kembalikanlah kepada siapa? Kepada Allah dan juga Rasulnya. Yaitu kembali kepada Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa kata beliau? Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya. Apa itu? Kitabnya Allah, yaitu Quran, dan juga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dua hal ini, Kitabullah Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua hal yang akan membimbing kita, dua hal yang senantiasa akan mengarahkan kita, dua hal yang senantiasa akan membimbing kita dalam kebaikan, ya, dan juga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semua yang Allah rahmati, ya. Coba Ana pengen bertanya kepada antum semua. Ya, silakan bantu jawab, ya. Menurut antum, ya, apakah kita perlu bermadhab? Coba. Ada yang bisa bantu jawab? Ya. Karena ada orang-orang yang mengatakan kita nggak perlu bermadhab. Kita nggak perlu mengikuti para ulama. Menurut antum, coba Anda pengen ngetes dulu nih, kira-kira apakah sudah betul atau salah pemikirannya? Apakah perlu kita bermadhab? Atau apakah perlu kita mengambil tuntunan dari para ulama tentang Quran dan juga hadis? Apakah perlu? Ya, ya betul. Jawabannya perlu. Jawabannya harus atau sangat perlu, wajib bagi kita untuk bermadhab. Kenapa kita perlu bermadhab? Nah, di sini Ana ingin menyampaikan ada beberapa hal, ya, alasan, ya, kenapa kita perlu bermadhab. Misalnya, yang masyhur ada 4. Apa aja itu? Ada madhab Syafi'i di Indonesia. Ada madhab Hanafi di Turki. Ya, Anda kalau di Turki itu madhabnya Hanafi. Ada madhab Maliki di Maroko. Ya, banyaknya. Ada juga madhab apa lagi? Hambali. Ya, di Saudi juga Hambali beberapa. Ya. Dan kenapa sih kita perlu bermadhab? Tadi kita sudah tahu alasannya. Afan, sudah tahu pentingnya. Ya, kenapa kita perlu madhab? Ya, kita sudah jawab bahwa kita sangat-sangat perlu bermadhab. Maka di sini Anak akan menjelaskan tentang 5 alasan kenapa kita perlu bermadhab. Ya. Sebelumnya mohon maaf Dewi, nanti disiapkan ya Zoom barunya, ya. Dan nanti kita langsung masuk. Oke. Bang. Oke. Yang pertama, kenapa kita perlu bermadhab? Karena Al-Quran dan hadis butuh penjelasan ahli. Teman-teman semua, ya, ayah bunda sekalian, kita harus mengaku, kita harus sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ya, kita nggak hafal Quran, kita nggak hafal maknanya, kita pun nggak hafal hadis, ya, kita pun nggak mengerti bagaimana tafsir, bagaimana takwil, bagaimana tadabbur dan sebagainya, ya. Maka
Jangan sampai ya kita ini menafsirkan Quran dengan sendiri atau dengan nafsu kita. Karena ya ada orang yang dia ini menafsirkan Quran dengan nafsunya. Dengan apa? Dengan nafsunya. Misalnya ada ayat A bilang A, dia langsung laksanakan, tapi dia nggak tahu gimana sejarahnya, dia nggak tahu apa sebabnya, dia nggak tahu bagaimana pengamalannya, dia pun nggak ngerti tafsirnya dan sebagainya. Ini yang bahaya. Misalnya contohnya, sekarang itu ada yang namanya viral, namanya itu Harry Pras. Ada yang tahu nggak Harry Pras? Masya Allah. Harry Pras ini ya, dia ini semua ustadz dikomenin ya, terkhusus ustadz-ustadz yang non salaf. Misalnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ya itu dikomenin, ya. Dan orang ini sering apa? Sering menafsirkan ayat Quran dan juga hadis, ya, dengan otaknya aja, tapi nggak ikut mazhab, nggak ikut penjelasan para ulama. Ini yang bahaya teman-teman semua, bahaya, ya. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Karena ingat, Al-Quran dan hadis butuh penjelasan ahli. Teman-teman semua, Bismillah, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah membahas tentang kita wajib atau perlu bermadhab. Karena tadi di poin pertama kita sudah bahas bahwa Al-Quran dan hadis butuh penjelasan para ahli. Mereka yang hafal Quran, hafal maknanya, mereka paham tafsir, mereka paham tadabbur, mereka paham bahasa. Bukan kita orang awam. Jadi kita harus sadar diri teman-teman semua. Kita harus sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini orang awam. Ya, kita ini orang awam. Jangan sampai kita ini asal-asalan menafsirkan Quran dan juga hadis. Ya. Jadi alasan pertama tadi ya, kenapa kita perlu bermadhab ya, adalah karena Al-Quran dan hadis butuh penjelasan para ulama atau para ahli. Yang kedua, kenapa sih kita ini perlu bermadhab? Karena tentunya jelas untuk menghindari kesalahan pribadi dalam memahami syariat. Ya, jadi orang-orang yang memahami Quran dan hadis dengan nafsunya, dengan egonya, ya, di asal-asalan dalam menafsirkan Quran dan hadis, ya, maka ada resiko dia berbuat kesalahan, ya, karena hakikat tafsir itu berusaha memahami apa yang Allah inginkan, ya, dan hanya orang-orang soleh, orang-orang pintar, orang-orang ahli atau para ulama yang mampu memahami bagaimana maksud dari Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita tidak asal menafsirkan Quran dan juga hadis, ya, maka ini pun sebagai apa? Sebagai ikhtiar kita untuk menghindari kesalahan pribadi dalam memahami syariat. Yang ketiga, madhab adalah hasil ijtihad kolektif ulama. Jadi teman-teman semua, misalnya ada madhab Syafi'i, ya, itu tuh bukan pendapat Syafi'i semuanya, bukan. Imam Syafi'i semuanya rahimahullah ta'ala. Tapi kolektif para ulama dari teman-temannya, dari murid-muridnya, dari guru-gurunya. Jadi bukan sekedar Imam Syafi'i yang membuat mazhab, enggak. Jadi kenapa ada munculnya mazhab itu awalnya ya emang tidak diniatkan, tidak di apa ya? Diniatkan, tidak ditujukan untuk bisa ada yang namanya mazhab, bukan. Tapi niatnya ingin mengajarkan kepada orang-orang belajar agama dengan panduan yang dimiliki ya oleh misalnya tadi Syafi'i. Dan mazhab itu banyak teman-teman semua sebenarnya. Ada mazhab lain gitu kan. Ya selain selain empat mazhab ini masih banyak mazhab-mazhab lainnya. Ya. Tetapi mazhab yang paling masyhur ada empat ini. Kenapa? Karena mazhab empat ini ya itu salah satu alasan adalah banyak murid-muridnya ya yang menuliskan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali misalnya. Ya. Jadi murid-muridnya itu menuliskan ikhtiarnya, ikhtiar para gurunya untuk menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh misalnya Imam Syafi'i ataupun yang lainnya.
Jadi adanya mazhab ini bukan hasil ijtihad, tapi kolektif ulama. Jadi dari guru-gurunya, murid-muridnya, teman-temannya itu saling berkumpul ya untuk menentukan suatu hukum. Misalnya ada hukum memegang anjing misalnya. Itu kan tiap ulama berbeda-beda ya. Misalnya yang paling hati-hati siapa? Syafi'i. Kalau kita megang apa namanya? Megang tubuhnya itu nggak boleh ya. Maksudnya kalau kita megang tubuhnya, kita harus dicuci tangannya 7 kali ya, dan salah satunya harus memakai tanah ya. Kalau mazhab lain misalnya mazhab Hanafi, ya mereka boleh. Jadi karena itu di Turki, ya banyak anjing-anjing liar dan orang-orang Turki itu biasa aja megang megang anjing itu kepalanya gitu kan. Kenapa? Ya, karena beda mazhab, beda pendapatnya. Dan masing-masing mazhab itu ada dalilnya. Jadi mazhab itu bukan siapa yang paling benar, bukan bukan siapa yang benar, bukan siapa yang salah, tapi ada yang benar dan juga ada yang paling benar. Ingat ya, mazhab itu bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ada yang benar dan juga ada yang paling benar, ya. Dan semuanya ada dalilnya, semua ada rujukannya, bukan tiba-tiba buat hukum, bukan tiba-tiba buat sebuah apa namanya hukum ya, tapi ada dalilnya, ada rujukannya dari Al-Quran dan juga hadis. Ya maka ingat ya, mazhab itu bukan hasil seorang sendiri. Misalnya Imam Syafi'i bukan, tapi ada murid-muridnya, ada guru-gurunya, ada teman-temannya yang menjadikan itu mazhab ya, yang dimana bisa disepakati. Yang keempat, kenapa kita perlu apa namanya bermazhab? Karena untuk konsistensi dalam beribadah. Jangan sampai kita sholat subuh misalnya, mazhabnya mazhab Hanafi misalnya. Terus ketika siangnya mazhabnya beda lagi dan seterusnya. Jangan sampai kita apa ya beda-beda dalam berpendapat. Misalnya tadi megang anjing, kita Syafi'i masyhurnya. Jangan sampai karena kita pengen megang-megang juga sampai kita membiarkan itu. Ya, ya tujuan apa? Tujuannya untuk konsistensi dalam beribadah. Dan terakhir adalah untuk ukhuwah dan keteraturan umat. Jadi untuk apa? Ukhuwah atau tidak ada permusuhan. Misalnya di tempat A, ya di Syafi'i, itu mereka itu ada namanya sunnah ab'ad. Itu sunnah apa? Harus kunut misalnya. Ya. Ternyata kalau di mazhab lain Hanafi misalnya itu kunut itu nggak ada misalnya. Maka kita ini harus menjalin ukhuwah. Misalnya kalau kita sedang sholat di tempat orang-orang yang kunut, ya mazhab Syafi'i, maka kita kunut. Tetapi kalau kita misalnya kunut dan kita misalnya di tempat orang-orang yang nggak kunut, ya kita pun nggak kunut. Jadi harus apa? Harus ada keteraturan, harus ada konsistensi dan juga untuk menjaga ukhuwah kita itu. Ya. Jadi teman-teman semua, ini adalah 5 alasan kenapa kita perlu bermadhab. Kita ulang ya. Yang pertama, karena Quran dan hadis butuh penjelasan ahli, butuh penjelasan ulama. Kita nggak mungkin bisa memahami Quran dan hadis dengan nafsu kita. Lalu yang kedua, untuk menghindari kesalahan pribadi. Ya. Lalu juga apa namanya? Yang ketiga adalah madhab adalah hasil ijtihad kolektif ulama, bukan orang yang pengen membuat madhab itu bukan. Tapi ada ijtihad para ulama. Lalu yang keempat, konsistensi dalam beribadah dan terakhir adalah untuk menjaga ukhuwah dan keteraturan umat. Karena banyak teman-teman semua, lihat di poin kelima ya. Ada orang-orang yang saling membid'ahkan, saling menyalahkan, ya, saling menghakimi. Kenapa? Karena berbeda berbeda pendapat. Ya, ada yang bertanya, apa hukum mencampurkan mazhab dalam kehidupan? Ya, sebenarnya ya, karena kita ini tadi Anda jelaskan ya, kita ini orang awam, kita ini nggak hafal Quran, kita ini nggak hafal hadis, ya, maka wajib bagi kita ya untuk memilih satu mazhab ya yang kita apa, yang kita pilih. Misalnya kalau di Indonesia atau di ASEAN, ini umumnya mereka yang bermazhab Syafi'i, ya, maka bagusnya jangan diganti-ganti. Ya tadi kan ada alasannya ya.
untuk konsistensi dalam beribadah, untuk menjaga ukhuwah juga. Karena penting untuk menjaga ukhuwah ini. Gitu ya. Jadi itulah 5 alasan kenapa kita perlu bermadhab. Atau mengambil pendapat tadi empat mazhab ya, ada Syafi'i, ada Hanbali, ada Hanafi dan juga ada Maliki. Teman-teman semua yang Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, masih di ayat yang sama tadi, di surat An-Nisa ayat 59. Dalam potongannya Allah berfirman, In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah menyampaikan yang artinya apa? Yang artinya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Apa maksudnya? Tadi kan Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, athi'ullah wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian ada perselisihan, maka kembalilah kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, dan ketika kita kembali kepada Allah dan juga Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kita kembali kepada Quran dan juga Sunnah, maka Allah menyebutkan bahwa kita adalah orang-orang benar-benar beriman. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi kita yang senantiasa mengembalikan urusan kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Kita mencari hukum dari Quran dan juga Sunnah, dan tentunya sesuai dengan pemahaman para salaf, pemahaman para ulama. Maka ini adalah bukti nyata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita pengen dikatakan seorang beriman, maka pastikan kita harus senantiasa mengembalikan segala urusan, semua urusan kepada Allah dan juga Rasulnya. Mengembalikan segala urusan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Tentunya dalam ya pandangan atau kita mentaklid para ulama. Tadi sudah sebutkan ya, kenapa alasan kita bermazhab? Karena kita orang awam, kita nggak bisa apa-apa, maka penting bermazhab. Ya, jadi kita kembali kepada Quran dan juga Sunnah untuk apa? Ya, dengan wasilah apa? Dengan wasilah kita bermadhab. Karena madhab pun juga sama, Quran dan juga Sunnah. Cuma dengan pemahaman atau dengan pendapat yang empat ini. Madhab Hanafi, Maliki, Hanbali, atau Syafi'i. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya, di kalimat terakhir dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya. Di akhir ayat ini surat An-Nisa ayat 59, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa taat kepada Rasulullah SAW, dan juga senantiasa taat kepada ulul amrinya selagi baik ya, dan tidak bermaksud kepada Allah, dan mereka ketika berselisih mereka kembali kepada Quran dan juga Sunnah, maka mereka lebih utama atau mendapatkan pahala yang utama dan lebih baik akibatnya atau akhiratnya. Ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan hasil terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kita harus kembali kepada pemahaman Quran dan juga Sunnah, pemahaman Al-Quran dan juga Kitabullah Ta'ala. Ya, tentunya dengan apa tadi? Dengan pemahaman para ulama, dengan bermadhab, mazhab Syafi'i dan sebagainya. Ya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Alhamdulillah kita sudah di ujung tadabbur kita, ya. Di sini ada beberapa poin tadabbur atau beberapa inti tadabbur yang alhamdulillah sudah kita kutip di sini. Ya. Inti tadabbur yang pertama adalah bahwa hidup seorang mukmin harus dituntun oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, dan juga taat kepada pemimpin yang adil. Jika kita benar-benar mengaku sebagai orang beriman, ingat ya, kita wajib taat kepada tiga hal ini. Kepada Allah, Rasul, dan juga pemimpin yang adil. Yang kedua, inti tadabbur yang kedua adalah perselisihan hanya bisa selesai dengan kembali kepada wahyu, bukan hawa nafsu. Jadi kalau kita ada perselisihan, ada pertengkaran, ada perbedaan pendapat, maka kembalilah kepada wahyu, Al-Quran dan juga Sunnah, tentu dengan cara bermadhab, ya, bukan dengan hawa nafsu. Bukan kita baca, kita tafsirkan, bukan. Kita pahami dengan
pemahaman para ulama. Maka penting bagi kita punya guru. Jangan sampai kita belajar tapi kita nggak punya gurunya. Kenapa? Ada sebuah kalimat ungkapan bahasa Arab yang berbunyi, "Malam yakul lahu syekh fa syaikhuhu syaitan." Barang siapa yang tidak ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Atau kalimat lain, "Malam yakul lahu ustadz fa ustadzu syaitan." Barang siapa yang tidak punya ustadz, maka ustadznya syaitan. Maksudnya apa? Orang-orang yang belajar tanpa guru, tanpa bermadhab, maka akan mudah diimingi atau diiringi hawa nafsu atau oleh syaitan. Ya, jangan sampai kita memahami Quran dan juga hadis dengan nafsu kita, jangan. Tapi kita berusaha memahami Quran dan juga Sunnah dengan wasilah kita bermadhab. Ya, maka kita ya apa namanya madhab Syafi'i. Maka belajarlah kitab-kitab ya yang di mana kitab itu mempelajari hukum-hukum ya fikih ya khususnya dalam mazhab Syafi'i. Contoh kitab-kitab yang bisa kita gunakan ya. Kalau kami di Turki juga sama alhamdulillah karena kami eh, di kampus mayoritas Syafi'i, maka gurunya pun menjelaskan fikih dengan mazhab Syafi'i. Maka guru kami menjelaskan dengan kitab Al-Yaqut An-Nafis. Yaqut An-Nafis ya, yang dimana membahas seputar fikih-fikih ya, tentunya bermadzhab Syafi'i ya. Berikutnya yang ketiga, ketaatan kepada ulil amr atau kepada pemimpin bukan berarti mutlak, tapi selama sesuai dengan syariat. Jadi memang wajib kita bagi kita ya untuk taat kepada ulil amr, kepada pemimpin. Selagi apa? Selagi mereka tidak mengajak kita dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ingat ya, ingat sabda Rasulullah SAW apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada taat kepada makhluk ya yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkhusus di zaman sekarang kita lihatlah bagaimana pemimpin kita. Kita doakan semoga negara ini menjadi negara yang aman, negara yang tentram, negara yang damai ya, dan tentunya bisa menjaga kita, bukan justru yang mencelakakan kita, insya Allah. Dan keempat adalah inilah jalan iman sejati yang akan membawa kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Jadi ya tadi kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga taat kepada ulil amr, dan juga ketika kita berselisih kita mengembalikan kepada Quran dan juga Sunnah, dan juga kita bermadhab, maka inilah jalan iman sejati yang akan membawa kita dalam kebaikan hidup ya di dunia maupun di akhirat. Ya, teman-teman semua yang Allah rahmati ya, para peserta ikhwafillah rahimakumullah, sudah di akhir kajian ya. Mohon maaf tidak bisa lama-lama karena memang Masya Allah di hari Jumat ini salah satu hari yang paling padat ya. Ada terima tasmi, terima ngajar dan sebagainya. Jadi lumayan padat. Ya mohon maaf ya karena waktunya diubah-ubah dan juga jadi malam dan terus ya malam ini qadarullah Zoom bermasalah juga mohon maaf ya. Semoga antum memaafkan kesalahan kami, semoga antum meridhai kami. Ya, terakhir ya sebelum kami tutup, kami akan menjelaskan eh, ayat penutup untuk apa? Memotivasi kita. Ya, memotivasi kita agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di sini sekarang kita masih masa-masa ibadah, malas salat, malas zikir, malas sedekah. Maka semoga dengan ada ayat ini menjadi pengingat bagi kita untuk berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ingat teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah ridai. Lihat kalimatnya. Allah bilang kepada kita, Allah mengatakan kepada kita, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah apa? Ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau taatilah Allah dan juga Rasulnya. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Coba ada yang pengen tanya, ya. Ada pengen tanya kepada antum. Apakah antum pengen dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah antum ingin diampuni dosa-dosanya? Apakah mau? Ya. Apakah antum mau dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus Allah pun mengampuni dosa-dosa antum? Apakah mau? Maka ane jamin, antum semua, kita semua mau, ingin, pengen, ya. Kita semua ingin mendapatkan cintanya Allah, serta kita pun ingin diampuni dosa-dosanya. Maka ikhtiar kita agar kita bisa diampuni dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Maka ikutilah atau taatilah Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sudah mendapatkan perintah, kita sudah mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa dan sebagainya, tapi kita nggak pernah mengamalkannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ketika kita mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus sami'na wa ta'na. Kita mendengar, kita pun mentaati. Bukan sami'na wa asaina. Kita mendengar, tapi kita malah bermaksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semua, nanti jika ada pertanyaan, ya, boleh sampaikan di grup. Ya, mohon maaf untuk Zoom ini belum bisa tanya jawab karena qadarullah setelah ini ada jadwal ngajar lagi, insya Allah ya. Jadi lumayan padat kegiatan kami di hari Jumat ini. Mohon doanya semoga seluruh kegiatan ini bisa menjadi pahala, bisa menjadi wasilah diampuni dosa-dosa dan menjadi wasilah dimudahkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga menjadi wasilah dimatikan dengan cara husnul khotimah, ya, dengan kematian yang baik, dengan kematian yang semua orang inginkan, ya, sebagaimana mati Nabi Muhammad SAW, itu husnul khotimah. Baik, barakallahu fikum. Nanti jika ada pertanyaan, silakan di grup ya. Tadi pun Anda melihat di grup ada beberapa pertanyaan dan ada yang belum dijawab ya. Insya Allah nanti nanti malam atau besok insya Allah kami akan jawab insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Untuk yang membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan juga Alhamdulillah. kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.